Cerita berlanjut. Salah satu pasukan Suanyu memberi laporan ke atasannya. Aku benar-benar tidak berbohong. Setelah melihat kilatan cahaya di perkemahan musuh, kami hancur berkeping-keping. Atasannya pun merasa bingung, berkata, kami bahkan tidak bisa melihat dengan jelas senjata apa yang digunakan musuh, bagaimana kami bisa melawan dalam pertempuran ini. Kemudian ada yang datang, dan alamnya berada di alam kaisar level 4. Dia berkata, setelah Wang Yang menggunakan senjata ajaib yang aneh, kamu malah jadi ketakutan seperti itu. Orang di sampingnya juga bilang, itu Wang Yang menggunakan beberapa alat sihir yang aneh, kalian sampai ketakutan seperti ini. Seorang komandan yang tidak diketahui namanya membalas. Sungguh keterlaluan, perang bukanlah suatu yang bisa dianggap enteng. Kalian para praktisi sama sekali tidak tahu seberapa dalam air ini. Orang yang berada di alam kaisar level 4 bertanya, seberapa dalamkah itu? Kalian kalah telak hanya dengan teknik ledakan jimat sederhana. Orang di sampingnya yang berbaju coklat bilang, teknik ledakan jimat tidak dapat digunakan di udara, selama kita para praktisi terbang ke udara, dengan berbagai keahlian, dan mantra kita dapat menghabisi mereka semua. Qi Wenyuan bertanya, apakah ini benar-benar semudah itu? Orang yang berada di alam kaisar level 4 menanggapi. Apa kalian tidak percaya pada kami, para kultivator teratas dari keluarga Chu? Jika diberi waktu setengah hari, kita bisa membasmi penjajah sepenuhnya. Qi Wenyuan membalas, baik, karena kalian begitu bersikeras, maka mari kita buat surat perintah militer. Beberapa saat kemudian, di tempat perkemahan, terlihat para prajurit saling melambaikan tangan bersiap perang. Sedangkan di sisi Wang Yang, dia masih santai duduk bersama Liu Qingyao sambil mengamati pergerakan lawan dari jendela sistem. Dan kemudian muncul sebuah notif. Bunyi bip, bunyi bip. Sejumlah musuh mendekat dengan cepat. Wang Yang berkata, sekelompok musuh ini bergerak begitu cepat, seharusnya bukan tentara biasa, takutnya ini adalah serangan dari praktisi. Mendengar itu, Liu Qingyao jadi terkejut. Apa, musuh menyerang, mengapa saya tidak menyadarinya? Wu Xuanji berkata, Master, biarkan aku yang pergi, biarkan aku pergi. Wang Yang menanggapi, Xuanji, ambil harta ajaib dari sebelumnya, dan hancurkan musuh yang menyerang. Dan kemudian, terlihat para kultivator Suanyu sudah pada tiba di area perkemahan dinasti Daseng. Setelah sampai di sana, mereka pun pada berkata, tidak ada susunan sihir, tidak ada pengintai. Orang-orang Daseng ini benar-benar sombong. Orang yang di belakangnya bilang, tidak peduli seberapa sombongnya mereka, aku akan mengirim mereka ke surga nanti. Dan Wu Xuanji siap tampil, dengan menggunakan senjatanya, senjata itu bernama, Namo Gatlin, harta karun tingkat suci. Lalu dia berkata, tebakan Master benar, apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan, wahai tikus? Para kultivator Suanyu itu meremehkan. Berkata, lucu sekali. Setelah Perdana Menteri Suanyu yang bermartabat membelot ke pihak musuh, dia bahkan tidak memiliki senjata yang bagus, jadi dia menggunakan benda hitam seperti itu, untuk menakut-nakuti orang. Jika kamu bersedia mengorbankan dirimu untuk menemani kita selama 1 malam, aku berjanji akan memberimu senjata ajaib yang bagus. Haha, tanpa basa-basi, Wu Xuanji pun langsung melancarkan serangannya. Kalian semua, pergi mati saja. Dan terlihat, para kultivator Suanyu pada terkena serangan Gatlin, saking kuatnya, sampai mereka tidak bisa melarikan diri. Terlihat, mereka pada terlempar berterbangan. Aduh, cepat, lari, dan akhirnya, mereka semua terkena serangan hingga pada terjatuh. Wu Xuanji berkata, senjata ini benar-benar hebat, tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga otomatis mengunci target, dalam waktu kurang dari 50 detik, sudah mengalahkan musuh. Master, senjata ajaib ini terlalu kuat. Ding, semua pasukan elit musuh telah dieliminasi. Wang Yang bilang, berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Seperti yang diharapkan, Sein dan teknologi adalah kekuatan tempur pamungkas. Pemberitahuan sistem, selamat kepada tuan rumah,
atas kemenangannya dalam National War Elite Battle. Hadiah akan segera diberikan. Wang Yang bilang, tunggu. Bisakah saya mendapatkan pesawat luar angkasa sebagai hadiah? Lebih baik jika pesawat yang dapat melakukan pengeboman orbital di luar angkasa. Membakar orbit baru adalah kesenangan pria. Sistem menanggapi. Hal semacam itu tidak mungkin tercipta sekarang. Kecuali jika host menguasai sepenuhnya aturan Dao Surgawi. Wang Yang berkata, kukira kau maha kuasa. Ternyata kau masih membutuhkan aku. Kemudian sistem berkata, tidak ada cara lain. Karena kamu bilang begitu, aku hanya bisa mengambil harta karun itu. Wang Yang menanggapi, oh, kamu benar-benar punya harta karun. Cepat keluarkan dan mari kita lihat. Kemudian sistem mengeluarkan sebuah spanduk. Bang bang bang, harta karun spanduk jiwa segudang. Ini adalah barang paling berharga di sistem ini. Setelah melihat spanduk itu, Wang Yang berkata, warnanya gelap dan jelek, dan ada tengkorak di atasnya. Sistem menanggapi, baiklah, kode yang mendasar sudah dikodekan secara keras, dan terlalu sulit untuk mengubah fungsinya. Saya hanya dapat mengubah tampilan dan warna harta karun tersebut. Dan terlihat, spanduknya telah diganti skin baru. Wang Yang jadi senang. Gaya berkilauan emas ini lumayan juga, cocok dengan karakter saya yang baik. Apa sebenarnya fungsi dari spanduk kaisar manusia ini? Apakah seperti dalam novel, di mana Anda mengundang sesama penganut Tao untuk berkumpul di spanduk tersebut? Sistem menjelaskan, inilah efeknya, dalam 30 menit, semua yang meninggal, jiwanya bisa dimasukkan ke dalamnya. Wang Yang bilang, kebetulan sekali, Suanji baru saja selesai membersihkan mereka, cepatlah pergi memulung. Setelah beberapa saat, Wang Yang telah sampai ke tempat Suanji mengalahkan musuh. Suanji bertanya, hei, Master, mengapa Anda di sini? Apakah Anda mengkhawatirkan saya? Wang Yang menanggapi, saya di sini hanya untuk mengambil beberapa sisa. Setelah itu, jiwa-jiwa musuh yang telah mati dimasukkan ke spanduk oleh Wang Yang. Kalian orang-orang yang kurang beruntung, mengapa kalian tidak bergegas untuk masuk? Melihat itu, Wu Suanji berpikir, senjata ajaib macam apa ini? Aku bahkan merasakan jiwaku bergetar. Dan terlihat, jiwa-jiwa musuh pada ditarik keluar dari tubuhnya. Tidak, setelah melihat kesaktian spanduk itu, Wang Yang berkata, baiklah, spanduk kaisar manusia ini benar-benar berguna seperti yang dijelaskan dalam novel. Aku akan kembali dan mempelajarinya lebih lanjut. Berpindah di dalam tenda tentara Suanyu. Seorang prajuritnya melapor, laporan. Utusan dan kultivator keluarga Chu semuanya. Semuanya mati, dan para prajurit di dalam tenda pun pada terkejut. Semuanya mati, ini tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa kalah lebih cepat dari Gao Yuelin? Benar Perdana Menteri, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar Perdana Menteri, tolong berikan kami petunjuk. Ya, benar Perdana Menteri, tolong berikan kami petunjuk. Qi Wenyuan berkata, dekrit kekaisaran baru saja tiba, Yang Mulia memerintahkan kami untuk menyerang dengan seluruh kekuatan kami, dan memusnahkan pasukan Daseng sepenuhnya. Para prajurit pun berkomentar, ini terlalu tidak adil. Bagaimana kita bisa mengalahkan monster Wang Yang itu? Keempat keluarga besar tidak bersedia menyumbangkan tenaga dan upaya, jadi kami tidak dapat melakukannya sendirian. Qi Wenyuan bilang, apalagi yang bisa kita lakukan? Perintah kaisar tidak bisa dilanggar. Tidak perlu berkecil hati. Raja telah mengirim beberapa kultivator yang ahli dalam formasi, dan mungkin mereka dapat menahan teknik meriam jimat yang mendominasi milik lawan. Waktu berlalu begitu cepat. Keesokan harinya, di depan barisan kedua tentara yang berlawanan, Wang Yang berpikir, komandan musuh telah diganti oleh Qi Wenyuan, si rubah tua itu. Saya harus berhati-hati. Jika tidak, saya akan terkena trik mereka. Sedangkan Wu Suanji, dalam hatinya, Master membuatku menahan di bagian belakang. Dia pasti punya alasannya. Aku tak akan membiarkan musuh lolos dengan cara apapun. Dan kemudian terlihat, musuh mulai menyerang pasukan Daseng terlebih dahulu. Serang!
Pasukan Daseng pun langsung menyalakan meriam apinya. Tembak. Terlihat, tembakan meriam seperti tidak berpengaruh terhadap musuh. Wang Yang berpikir, sangat tahan terhadap ledakan. Obat apa yang diminum pihak lain? Tunggu, aku tahu, ini ilusi. Qi Wenyuan, pria tua itu, benar-benar cerdas. Lalu berkata, sepertinya saya perlu menukar sejumlah peralatan berteknologi tinggi, untuk membalikkan keadaan pertempuran. Sistem bilang, Tuan rumah, Anda orang yang sangat pintar. Anda telah menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan. Setelah itu, para prajurit pun pada melihat drone yang terbang di atasnya. Cepat lihat ke langit. Ini sebenarnya apa? Itu pasti harta ajaib yang dikeluarkan oleh Yang Mulia. Dan terlihat, drone itu memancarkan cahaya hijau. Dan sinar hijau itu menerangi para prajurit musuh yang berkumpul di sana. Musuh pun pada kebingungan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Bukan hanya ilusi di depan yang terungkap, bahkan sihir penyamaran kami juga gagal. Wang Yang bilang, Qi Wenyuan ini tidak salah lagi, memang jago bermain catur, dia bisa memainkan ini dengan sangat lancar. Saya ingin melihat berapa banyak kartu truf yang kamu miliki. Jangan berhenti, terus tembak. Dan para pasukan Daseng pun langsung terus melancarkan serangan meriam. Dan terlihat, serangan itu pada membentur sebuah perisai yang dibuat oleh ahli formasi di pasukan musuh. Di sisi lain, di dalam formasi pusat tentara Suanyu, prajurit memberi laporan kepada Qi Wenyuan. Laporkan kepada Perdana Menteri Kanan, tembakan artileri musuh terlalu ganas, pemimpin formasi, mereka akan runtuh. Qi Wenyuan menanggapi, katakan pada mereka untuk bertahan dengan cara apapun. Kirimkan kabar, beritahu mereka, kita akan menang. Di sisi Wang Yang, dia berkata, ya ampun, ini benar-benar perangkap ganda, dan bahkan mereka menggunakan perisai pelindung. Qi Wenyuan, karena kamu ingin bermain seperti ini, maka aku akan ikut bermain. Qi Wenyuan, karena kamu sangat ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Sistem berkata, Tuan rumah, Anda ini. Itu agak terlalu keras. Wang Yang menanggapi, jika kita tidak menyerang dengan keras, dan mengalahkan musuh, berapa lama perang ini akan berlangsung? Dan akhirnya, metode keras akan dilakukan oleh pasukannya Wang Yang. Si prajurit pembawa jimat berkata, Raja telah memerintahkan untuk menggunakan jimat penusuk baju besi untuk menghancurkan pertahanan lawan. Prajurit yang bertugas mengendalikan meriam menanggapi, apa? Jimat penusuk baju besi. Dari mana Yang Mulia Raja berasal? Dari begitu banyaknya hal ajaib. Kemudian, jimat penusuk baju besi langsung ditempel di senjata meriam. Dan meriam itu langsung melancarkan serangan terhadap pertahanan musuh. Beberapa penusuk baju besi telah diterbangkan ke formasi lawan. Dan terlihat, formasinya sudah mulai retak. Prajurit musuh pun pada melihat itu. Ini sebenarnya apa? Dan para pengatur formasi pertahanan musuh pun sudah tidak mampu bertahan. Tidak bisa bertahan lagi. Salah satu pasukan musuh melapor ke atasannya. Tidak baik, formasi pelindung telah runtuh. Sang atasan bertanya, bagaimana bisa secepat itu? Bukankah mereka bilang mereka bisa menahan serangan alam tertinggi? Si jenderal berkata, jangan panik, segera suruh para praktisi untuk menguatkan formasi lagi. Pasukan itu menanggapi, Jenderal, mereka semua terkena dampak serangan balik dari formasi, dan tidak ada yang selamat. Para pasukan di sana pun pada berdebat. Pasukan sebelah kanan berkata, semua praktisi itu sudah mati? Kalau begitu mari kita mundur dengan cepat. Pasukan di sebelah kiri bilang, pasukan kita akan segera terlibat dalam pertempuran dengan musuh, jadi kita harus berusaha sekuat tenaga, untuk mencoba keberuntungan kita. Baiklah Perdana Menteri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qi Wenyuan menanggapi, sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya Wang Yang. Berpindah di tempat pertempuran. Si prajurit musuh yang di belakang bertanya, tunggu, tadi tembakan itu kemana? Prajurit di depannya menanggapi, musuh pasti sudah kehabisan amunisi, cepat serang.
Dan terlihat, Wang Yang terbang di atas mereka. Berkata, kematian mendekat, tapi tidak menyadarinya. Sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini. Kemudian Wang Yang akan menggunakan bom mesin 1000 yang dia ambil dari sistem. Kemudian bom mesin 1000 itu diluncurkan ke arah musuh. Bom itu menjadi lebih besar, dan membelah. Terlihat, bom mesin 1000 itu jumlahnya menjadi semakin banyak. Para prajurit musuh yang melihat itu jadi pada bingung. Ini sebenarnya apa? Dan terlihat, tembakan bom 1000 itu terus meluncur ke arah mereka. Dan terjadilah ledakan api besar, yang mengenai para pasukan musuh. Setelah beberapa saat berlalu, pasukan musuh sudah pada tewas terkena ledakan bom. Dan jiwa-jiwa musuh itu telah dimasukkan ke spanduknya Wang Yang. Wang Yang berkata, sayangnya, lelaki tua Qi Wenyuan tidak mengirim seluruh pasukannya, jika tidak, bisa mengumpulkan ratusan ribu prajurit hantu lagi. Musuh yang melihat itu pada terkejut bilang, tidak, itu tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Yang lain bilang, nah, paman ketiga Anda minta maaf untuk Anda. Qi Wenyuan bilang, tahu hal itu tidak mungkin, ia tetap melakukannya demi keinginannya sendiri, yang akhirnya mendatangkan malapetaka atas dirinya. Berikan perintah agar tentara kita menyerah tanpa syarat. Berpindah ke tempat Wang Yang berada. Ding, komandan pasukan Suanyu memilih untuk menyerah. Selamat kepada tuan rumah atas kemenangannya dalam pertempuran ini. Selamat kepada tuan rumah karena memenangkan pertempuran takdir nasional, berhasil mengaktifkan gelar pembunuh manusia, dan dianugerahi paket hadiah kemenangan perang nasional. Wang Yang bilang, Qi Wenyuan orang tua ini cukup pandai menyesuaikan diri. Gelar pembunuh manusia. Dalam pertarungan dengan lebih dari 3 orang, kamu dapat menaikkan alammu 1 level, hanya untuk mereka yang berada di bawah alam Sein. Ini berarti Anda tidak akan takut dipukuli oleh sekelompok orang di masa mendatang. Judul ini cukup menarik. Sistem bertanya, perang nasional telah dimenangkan. Apa rencana Anda selanjutnya, tuan rumah? Wang Yang menanggapi, tentu saja, kami langsung pergi ke ibu kota dinasti Suanyu, dan membunuh semua orang tua itu. Namun sebelum itu, ada beberapa hal kecil yang perlu diselesaikan. Wang Yang pun terbang mendatangi mereka dengan aura yang mendominasi. Mereka berpikir, kok bisa begini? Tekanan ini lebih kuat dari tekanan yang mulia kita. Wang Yang ini benar-benar tak terduga, apakah dia membiarkanku menang beberapa kali sebelumnya. Setelah itu, Wang Yang mendarat di depannya. Bertanya, hei, bukankah ini Tuan Qi, Perdana Menteri Kanan? Mengapa Anda menunggu hari ini untuk bersujud kepada saya? Qi Wenyuan menanggapi, itu semua salahku karena aku buta. Sekarang aku tahu bahwa Raja Wang Yang adalah satu-satunya yang ditakdirkan oleh langit. Saya bersedia memimpin pasukan yang tersisa untuk melayani Raja Wang Yang, dan memberikan pelayanan kepadanya seperti seekor anjing dan seekor kuda. Wang Yang berkata, mereka yang mengenali situasi adalah orang yang hebat, saya sangat senang Anda memiliki pemahaman seperti ini. Kali ini saya akan menuntut pertanggungjawaban keluarga Chu, kalian semua terpaksa terlibat karena beberapa orang tua yang tidak pernah mati itu, saya tidak akan merepotkan kalian. Qi Wenyuan bilang, terima kasih atas kemurahan hatimu, Raja. Kami akan mengingatnya dan mengikutimu sampai mati di masa depan, untuk membalas kebaikanmu yang telah memberi kami kehidupan baru. Wang Yang menanggapi, bagus, karena kau memilih untuk menyerah, inilah hadiah pertemuan yang saya siapkan untukmu. Terlihat, di tangan Wang Yang, ada satu bidak catur yang berwarna hitam. Kemudian bidak catur hitam itu dilempar ke tubuh Qi Wenyuan. Qi Wenyuan berpikir, ini sebenarnya apa? Mengapa saya tidak merasakan adanya keanehan? Lalu berkata, terima kasih atas hadiah dari Raja. Berpindah di dinasti Suanyu. Para menteri di sana pada mengobrol. Sudahkah kau mendengar? Seluruh pasukan di depan telah dihabisi. Saya tidak menyangka, Perdana Menteri Kanan tidak mampu bertahan lebih dari 1 hari. Kemudian orang yang mengobrol itu diserang oleh Chu Sixuan. Chu Sixuan pun berkata, kalau aku mendengarmu bergosip lagi, kau akan berakhir seperti mereka.
Para menteri di sana pun langsung pada bersujud ketakutan. Leluhur tua, harap tenang. Leluhur tua, harap tenang. Kemudian Chu Sixuan duduk di kursi raja. Berpikir, semoga semuanya berada di bawah kendali leluhur. Berpindah di suatu tempat. Terlihat Chu Tiande yang berkultivasi tertutup, alamnya telah naik ke alam setengah langkah tertinggi. Hahaha, aku sudah setengah langkah menjadi yang tertinggi, jauh lebih kuat dari Chu Tianchen. Kembali ke tempat Wang Yang berada. Dia masuk ke tenda musuh, dan disambut oleh para prajurit yang ada di sana. Lihat Raja, menghadap ke penguasa negara, Wang Yang pun menanggapi. Bangun, semuanya. Lalu Qi Wenyuan bilang, melapor kepada Raja, pasukan kita masih sekitar 10 hari perjalanan dari ibu kota Suanyu. Wang Yang menanggapi, perjalanan 10 hari terlalu lambat, perintahkan agar dilakukan perjalanan paksa, berusaha mencapai ibu kota dalam 7 hari. Qi Wenyuan bilang, nah, tuanku penguasa, di sepanjang jalan ini masih ada 7 atau 8 pos pemeriksaan, saya khawatir kita. Wang Yang menanggapi, kecepatan adalah hal terpenting dalam perang, 8 hari tidak akan cukup. Aku akan memberi perintah nanti, dan meminta para koki untuk menyiapkan makanan yang lebih lezat untuk semua orang. Mengenai pos pemeriksaan di sepanjang jalan, Anda tidak perlu khawatir. Sudah ada yang mengurusnya. Berpindah lagi di dinasti Suanyu. Terlihat, ada sesosok yang terbang melayang, yang kalau tidak salah, kakinya itu terlihat mirip Yin Mei Niang. Dan ada beberapa prajurit yang berlutut memberi hormat kepadanya. Berkata, Yin, tidak, lihat yang mulia putri.